kita perkecil secukupnya, menyesuaikan ini. Nah, udah masuk ya. Cek, halo. Oke, kembali lagi bersama Tarmidi Channel ya guys. Oke, di sini kita akan membuat cara membuat tanda tangan digital di Microsoft Word atau Excel ya. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung aja ya tanpa banyak basa-basi. Yuk kita mulai. Ya, di sini saya sudah mempersiapkan sampel tanda tangannya ya. Ini udah saya fotokan ya. Nah, ini sampel tanda tangannya sederhana aja ya. Oke, ini cuman contoh aja. Oke, kita mulai. Pertama-tama di sini ini kita akan menghilangkan backgroundnya ya. Tapi kita akan crop dulu secukupnya ya, menyesuaikan dengan tanda tangan ini kita crop dulu. Oke, kita di sini akan menggunakan tools, crop tools namanya ya. Oke, kita crop ya. Oke, set ya, biar kita mengerjakannya fokus kepada satu objek yang dituju gitu, karena apa-apa juga harus fokus kan, betul nggak ya? Oke, cukup segini. Nah, ini udah jadi ya guys. Ini hasil grupnya ya. Jadi kita mengerjakannya juga fokus. Ya, kita akan hilangkan objek belakangnya ini yang putih nih. Background putihnya ini kita akan hilangkan, dan yang akan kita ambil itu ini tanda tangannya aja ya, objek hitam ini nih. Oke, kita mulai. Di sini kita duplikat layer dulu ya. Oke, duplikat layer. Nah, layer 1. Sip. Nah, ininya kita matikan icon matanya. Nah, kita edit yang ini. Ini kita akan menggunakan yang ini nih. Mana ya? Nah, yang ini. Quick selection tool. Kita pakai magic wand tool. Nah, ini kita tinggal klik aja di sini di luar ya, maka secara otomatis dia akan menseleksi warna belakangnya. Kita klik nih ya, klik. Nah, sudah terseleksi. Kita tinggal tekan aja delete di keyboard, maka backgroundnya akan hilang. Oke, kita tekan delete di keyboard ya, delete. Nah, hilang kan? Nah, yang ini belum hilang. Kita tekan di sini, lalu kita delete di keyboard. Nah, kita tekan lagi di sini, kita delete di keyboard. Nah, ini kan kayak begini nih. Ini belum rapi nih, masih rambetek ya, nggak jelas. Apa biarin dulu. Yang penting kita hilangkan dulu background putihnya. Kita hilangkan lagi, delete. Nah, cakepnya. Secara dasar ini backgroundnya sudah hilang semua ya. Cuman kita tinggal merapikan aja objek tanda tangan ini. Oke, sekarang kita rapikan ya. Nah, ini gimana cara merapikannya? Nah, ini kita timpa aja secara manual menggunakan brush ya. Nah, ini brush. Nah, menggunakan brush, kita perkecil brushnya ya. Kita perkecil dulu brushnya. Oke, segini. Oke, 9. 6 cukup. Oke, kita perkecil, kita hitamkan manual ya. Nih, kurang kecil, kita perbesar lagi. Nah, oh ini nggak bisa warna putih. Nah, ininya putih, ini kita kehitamkan dulu biar dia jadi warna hitam. Nah, kita hitamkan. Oke, cakep. Nah, kita hitamkan biar rapih ya. Nah, ini kan nih ada bercak nih ya. Ini bercak, ini juga nih. Ini enggak jelas nih. Rombeng kayak begini ya, rambetek. Nah, kita hapus kalau yang ini. Caranya menggunakan
eraser tool ya. Nah, kita menggunakan eraser tool, kita hapus aja. Nah, hapus. Oke, kita hapus bagian-bagian yang kurang rapi, kita rapikan, kita hapus. Oke, nah ini kan dia harusnya membentuk segitiga yang yang tajam gitu. Nah, ini kita hapus aja. Ini bisa kita hapus dengan cara seperti ini, bisa juga kita menghapus sesuai keinginan kita secara manual menggunakan pen tool. Nah, ini pakai pen tool ya, ini fat ini. Oke, kita hapus pakai pen tool, menyesuaikan garis yang ingin kita hapus ya. Kita hapus ya. Oke, segini cukup ya. Setelah itu kita klik kanan, make selection 0. Nah, ini sudah terseleksi, kita tinggal tekan delete aja di keyboard, delete. Nah, secara otomatis dia terhapus. Oke, ini misalnya ada yang kurang rapi, kita hapus aja. Nah, gini. Jadi misalnya agak mau ditambah nih hitam, kita kasih brush hitam, kecilkan brushnya, kita tambah aja secara manual ya. Oke, mungkin kalau dari dekat seperti ini nih kelihatannya jelek, tapi kalau nanti sudah jadi ya dari jauh ini bagus kok, rapi gitu, nggak apa-apa. Oke, ini udah jadi ya. Nah, ini mungkin kurang, ini kita hapus manual juga. Oke, eraser tool, kita perbesar. Nah, segini cukup, ini segini cukup. Oke, nah ini udah jadi guys, udah jadi nih. Oke, setelah udah jadi begini, kita akan membersihkan objek-objek yang masih tersisa tadi. Misalnya yang tadi kan sudah diseleksi, tapi kemungkinan masih ada objek yang belum terhapus gitu. Selain daripada ini, kita hapus secara manual aja menggunakan eraser tool. Kita perbesar pointernya. Oke, ini segini cukup. Oke, nah segini kita hapus, biar nanti ketika kita scale atau kita free transform itu dia dia menyesuaikan dengan skala objek ini. Jadi posisinya itu ketika kita transform ya, free transform atau Ctrl T di keyboard, nah seperti ini dia menyesuaikan. Nah, ini kan masih lebih nih, masih ada jarak segini. Nah, kemungkinan dia masih ada objek-objek yang belum terhapus gitu dari sisa penghapusan background tadi. Oke, nah ini masih ada. Nah, ini masih ada, kita hapus, kemungkinan dia akan merapat ke sini ininya, mepet gitu. Oke, kita hapus ya. Nah, kita hapus ya, inilah. Oke, ini sambil ditekan ya, kalau menghapus sambil ditekan, klik kanan pada mouse ya. Yang ini saya sambil tekan nih, kalau tidak ditekan dia tidak menghapus gitu. Jadi, kalau cuman gini-gini doang saya nggak tekan ya, ini nggak terhapus. Tapi kalau saya tekan kiri, ini terhapus. Nah kan ya. Oke, ini saya hapus ya, barangkali masih ada yang tertinggal bercak-bercak gitu. Masih ada yang tertinggal sisa-sisa cinta, wes, jangan, bahaya. Nah udah, ini kita free transform lagi ya, atau Ctrl T di keyboard. Nah kan dia sudah mepet ya, tandanya itu dia sudah benar-benar terhapus semua. Yang tersisa cuman objek ini gitu. Oke, udah begini kita luruskan, set. Nah ini udah lurus, kita transform lagi, ini dibesarkan. Kita besarkan, memaksimalkan dengan kanvas ya, kanvas ini. Caranya untuk membesarkan objek agar dia membesar dengan proporsional ya, kita harus menekan tombol shift dan alt gitu. Oke, ini saya sudah tekan shift dan alt, kita berbesar. Nah
Jadi dia membesarnya itu proporsional. Nah, kalau kita perbesarnya memperbesar biasa aja, nggak neken apa-apa gitu, ya dia secara otomatis bagaimana sesuai dengan yang kita arahkan aja mouse-nya. Misalnya ini saya nggak neken apa-apa, ini mau diperkecil gitu. Misalnya ini tadinya kecil, saya mau perbesar. Nah ini diperbesarnya itu dia custom sesuai dengan arah gerakan mouse kita gitu. Misalnya kalau ke pinggir ya dia ke pinggir, menjebang gitu. Kalau ke atas ya dia ketinggian, tidak proporsional gitu, ketinggian. Nah, ada bagusnya ketika ingin membesarkan suatu objek dengan skala seperti ini atau free transform, kita baiknya itu menekan shift dan alt gitu. Nah ini kita tekan shift dan alt. Nah ini dia proporsional, gedenya itu seimbang gitu, ke atas juga iya, ke gigir juga iya gitu. Nah terus ada satu lagi, ini ada membesarkannya proporsional juga gitu. Cuman dia proporsional itu hanya satu sudut dengan cara menekan shift aja. Saya tekan shift aja nih di keyboard, tapi dia cuma satu sudut. Misalnya sudut ini aja, ya udah tuh dia ke situ. Nah tapi proporsional juga gitu. Tapi ketika kita menekan shift dan alt, dia semuanya ini besar juga. Nah jadi gini, nah gitu. Nah ada bagusnya ya pakai shift dan alt. Nah gini ya. Oke, kita sesuaikan dengan kanvasnya, maksimalkan. Oke, ini udah jadi ya, ini udah jadi. Oke, ini udah jadi ya, tinggal kita save ya. Ada di menu file, save as. Kita save as, ini kita kasih formatnya itu PNG ya, agar background yang belakangnya itu benar-benar dia transparan, hilang gitu. Jangan JPEG ya. Kalau JPEG walaupun kita mengeditnya ini transparan, tapi ketika kita save menggunakan format JPEG, setelah dia jadi backgroundnya itu tetap masih ada warna putih. Nah kalau kita mengesepnya menggunakan format PNG, dia backgroundnya nanti itu nggak ada gitu. Oke, kita save menggunakan format PNG. Nah di sini kita kasih nama TTD. Nah TTD. Oke, kita simpan di desktop agar nanti mencarinya mudah ya. Nah ini udah ada nih ya. Nah ini TTD 1, TTD. Oke, sekarang yang ini kita kasih nama TTD 2 ya. Nah ininya jangan lupa non, ini juga non ya. Oke, nah sekarang kita cari TTD 2 ya. Mana TTD 2? Nah ini TTD 2, kita lihat. Nah ini sudah jadi ya. Ini tinggal kita masukkan aja ke Word, kita drag ke Word aja sebagai nanti jadi tanda tangan digital gitu. Nah ini udah jadi. Nah kita masukkan ke sini ya, ke Word. Nah kebetulan ini saya udah ada nih sampelnya untuk mengisi tanda tangan tadi. Nah ini saya udah ada nih ya. Oke, sekarang kita masukkan ke sini, kita drag aja ya. Bisa di drag juga, drag langsung dari sini, tarik masukkan ke Word. Bisa juga dengan cara di sini insert ya, insert picture ya. Cuma yang kita yang simple aja lah, kita drag aja langsung. Nah ini yang TTD 2 tadi kita drag ke Word. Nah kemana tuh larinya? Oh adanya di sini. Nah ini kita klik. Nah kita klik text boxnya ini. Oh bukan text box, mana ya? Nah ini
wrap textnya kita kasih in front of text supaya dia bisa kita geser atau pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kita perkecil ya, kita perkecil secukupnya, menyesuaikan ini. Nah, udah masuk ya. Nah, udah jadi nih. Kita drag masuk ke sini. Nah, ini wrap text in front of text. Nah, ini udah jadi ya. Kita perkecil, masukkan ke sini. Udah jadi. Ini contoh aja ya. Kalian bisa membuat tanda tangan kalian sesuai dengan tanda tangan kalian juga gitu. Nah, ini cuman sampel aja ya. Nah, ini bisa kita dengdekan, miringkan agar lebih realistis gitu. Nah, ini udah jadi. Ini standar, ini contoh aja gitu. Oke, paham ya, udah jadi ya. Caranya jadi seperti gitu. Oke. Nah, semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Kalau suka dengan channel ini, silakan komen, like, dan jangan lupa subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.